Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Semalam video call dengan Ananda, Siti Mastinda, Julai Adamiyah di mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang sedang tugas akhir. Jadi beberapa waktu lalu dia sudah mendapat rekomendasi gagasan. Lalu setelah itu, beberapa lama setelah gagasannya disetujui, saya video call semalam. Ternyata dia bicara filsafat, mau ngelanjut S2 filsafat. Nah, barusan ini saya ngobrol sama istri saya yang rajin baca Quran terjemahan, bahwa Nabi penutup Muhammad SAW itu yang dianggap menyebarkan agama Islam sebetulnya adalah seorang ahli yang mendapat petunjuk Tuhan di Gua Hira, 5 ayat penutup itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah dasar filsafat dari Islam di dalam kitab yang diberikan kepada khalifah pertama di alam ruh, Adam alaihissalam, yang turun perlahan-lahan dibawa oleh para nabi dalam bentuk kalimat-kalimat Quran dan kitab. Terakhir disusun oleh 4 khalifah Khulafaur Rasyidin menjadi kitab yang sampai hari ini masih ada. Jadi hari ini umat Islam ini sebetulnya harusnya napaktilas Nabi Muhammad, Nabi penutup yang menutup turunnya ayat-ayat sehingga menjadi sebuah kitab yang akan menjadi petunjuk baginya dalam menghadapi tipu daya iblis yang berkuasa di dunia ini. Jadi kemarin saya membaca buku di kantor Malkon, kantornya Pak IB Ilham Malik, dosen pengembangan wilayah dan kota Institut Teknologi Sumatera. Jadi dunia ini memang dikuasai iblis. Untuk menghadapi tipu daya iblis itu, ya umat manusia ini napaktilas manusia yang menjadi utusan. Nah, utusan terakhir itu adalah Muhammad Hatamul Anbiya. Nah, hari ini umat yang mengaku Islam ini justru melupakan napaktilas 5 ayat yang di Gua Hira itu. Iqra bismi rabb. Mereka tidak tahu dengan bismi rabb. Yang mereka tahu bismillah. Bismillah ini diberikan kepada Ratu Balkis oleh Nabi Sulaiman di kitab itu. Lalu Iqra wa rabbukal akram. Mereka nggak tahu Rob itu lebih dekat dari urat nadi. Yang mereka tahu
Allah juga. Allah ini kan digunakan seluruhnya, all-hu, semua itu dia, Allahu ahad. Jadi semua itu satu gitu, di bawah kekuasaan pencipta. Jadi iblis itu juga di bawah kekuasaan pencipta yang harus kita hadapi. Ya iblis itu mau dia beribadah, mau dia baik, tidak mengurangi kekuasaan pencipta. Nah manusia juga ya mau pakai petunjuk atau tidak, ya itu adalah posisinya. Jadi cuman manusia yang dikasih posisi berbeda-beda. Kenapa? Karena manusia ini ciptaan terbaik. Nah, kalau dia berhasil memahami filsafat yang diturunkan di Gua Hira itu, Al-Lazi Alamal Bil Qalam, yang mengajari dengan tulisan, maka dia membaca kitab Quran terjemahan itu seumur hidup, dari pangkal sampai akhir tamat, sehingga dia bisa melatih pikirannya. Itulah ibadah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tafakarun, apakah kamu tidak berpikir? Setelah dia berpikir tentang alam semesta, tentang bintang, tentang bulan, tentang matahari, tentang Rob. Nah kalau yang nggak pernah berpikir, dia tidak tahu Rob, pemilik alam semesta ini. Yang dia tahu Alhu, semua dia. Artinya daun jatuh pun izin dari penciptanya gitu. Ya pencipta berkuasa mutlak terhadap ciptaannya. Nah kalau yang memahaminya, dia akan masuk ayat kelima, alamal insan malam ya'lam, yang mengajari apa yang kita tidak tahu. Nah inilah puncak dari filsafat yang mampu manusia pelajari, yaitu belajar kepada penciptanya. Nah, inilah hikmah. Kalau dulu mereka mendapat petunjuk ayat-ayat, ya mudah-mudahan banyak orang yang kembali napak tilas 5 ayat yang diterima Nabi di Gua Hira. Dengan berpikir dia akan mengenal penciptanya. Ya kalau dia nggak berpikir, dia seperti makhluk-makhluk lain, tidak mengenal penciptanya. Itulah mereka hanya tahunya semua ini Alhu, semua ini adalah satu, tapi tidak mengenal penciptanya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar dan belajar mengerti ilmu-ilmu pencipta. Asmaul Husna itu ilmu-ilmu pencipta, bukan 99, tidak terbatas. Laut menjadi tinta, pohon menjadi pena, tidak habis ilmu pencipta itu. Nah, ilmu itulah yang menjadi singgasana pencipta, Lauh Mahfuz di Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu orang yang makmur, orang yang berilmu artinya. Jadi bukan makmur harta. Dulu kan belum ada harta orang tuh, yang dibagikan ilmu. Nah sekarang aja manusia sudah menyembah hartanya. Ya itulah kejatuhan manusia yang tenggelam, gelombangnya rendah. Itulah cerita Korun. Korun itu kebanyakan harta, tenggelam di bumi karena gelombangnya terlalu rendah, lebih berat dari material yang ada gitu. Nah kalau yang berilmu, dia akan jadi cahaya seperti Nabi Muhammad, bisa Isra Mi'raj menghadap penciptanya.
Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Selamat menunaikan ibadah puasa.